Apakah Anda sering menggunakan dolar Amerika? Apakah Anda percaya bahwa dolar Amerika berfungsi sebagai penyimpan nilai yang andal? Sebagai salah satu mata uang utama dunia dan diterima secara luas di lebih dari 20 negara, dolar Amerika dipilih sebagai mata uang resmi oleh banyak negara. Preferensi ini terutama disebabkan oleh stabilitas ekonomi yang ditawarkannya dan kemampuannya untuk mengurangi risiko inflasi. Meskipun demikian, kenaikan suku bunga baru-baru ini oleh Amerika Serikat telah memengaruhi dampaknya secara signifikan. Mengingat situasi ekonomi dunia saat ini, semakin banyak negara yang mempertimbangkan penerapan dolarisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selama 3 tahun terakhir, Tiongkok telah memperkenalkan strategi mata uang baru yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika dengan memfasilitasi pembayaran lintas batas langsung menggunakan mata uang nasionalnya sendiri. Prakarsa ini telah mendapatkan pengakuan di beberapa negara dan kawasan di Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika Utara, sehingga berpotensi menjadi kesulitan bagi Amerika Serikat. Pengenalan mata uang baru ini tidak dapat disangkal, menghadirkan potensi ancaman terhadap dolar Amerika. Apa sebenarnya rencana untuk mata uang Tiongkok ini? Apakah layak untuk menantang posisi dolar Amerika? Jika Anda menyukai video hari ini, pastikan untuk berlangganan, agar Anda tidak melewatkan video menarik apapun. Sekarang, mari kita bahas topik hari ini. Alasan mengapa Amerika Serikat dapat dengan kuat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dunia terkait dengan status dolar Amerika. Setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, kekuatan ekonomi berbagai negara besar seperti Inggris, Prancis, dan Uni Soviet melemah secara signifikan akibat perang. Selama periode ini, Amerika Serikat memperkenalkan sistem Bretton Woods, di mana negara-negara hanya perlu membayar Rp573.000 untuk menukar 1 ons emas. Ini merupakan perjanjian yang menguntungkan, terutama karena Amerika Serikat tidak terlalu terpengaruh oleh Perang Dunia Kedua dan mampu terus memasok sumber daya strategis ke negara-negara Eropa yang menyebabkan masuknya emas secara besar-besaran ke Amerika Serikat. Akibatnya, banyak negara memanfaatkan sistem ini. Perilaku meminjam uang dari negara lain dalam jumlah besar telah menyebabkan Federal Reserve menerapkan langkah-langkah seperti menaikkan suku bunga dan untuk memastikan bahwa negara-negara yang sangat bergantung pada dolar Amerika menghadapi dampak ganda dari hiperinflasi dan arus keluar modal. Data menunjukkan bahwa Federal Reserve menaikkan suku bunga sebanyak 7 kali pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Fed telah menaikkan suku bunga 4 kali lagi. Sebagai tanggapan, negara-negara di seluruh dunia memikirkan cara untuk menantang dominasi Amerika Serikat saat ini, dengan Cina sebagai salah satunya. Cina kini telah memperkenalkan jembatan mata uang digital untuk melawan supremasi dolar Amerika. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah mata uang baru apa yang akan muncul. Metode pembayaran mata uang baru ini pertama kali diusulkan oleh Tiongkok pada tahun 2017. Dan pada tahun 2019, Tiongkok bekerja sama dengan Thailand untuk melakukan penelitian ekstensif tentang penerapannya dalam penyelesaian lintas batas. Proyek yang secara resmi diberi nama Jembatan Mata Uang Digital Bank Sentral Multilateral ini melibatkan partisipasi banyak negara. Pada tahun 2021, Tiongkok dan negara-negara lain telah berhasil menyelesaikan penelitian, pengembangan sistem dan pengujian simulasi model bisnis yang pada akhirnya mencapai sistem mata uang digital yang tahan segala cuaca. Pada bulan Agustus 2022, sistem jembatan mata uang digital mengalami peningkatan bertahap yang memungkinkan transaksi perdagangan internasional diproses di 20 bank komersial di 4 negara dan kawasan. Tonggak sejarah ini juga menandai keberhasilan pertama dalam uji coba transaksi sebenarnya. Selama beberapa tahun saja, jembatan mata uang digital memfasilitasi total 164 pembayaran lintas batas dan penyelesaian valuta asing secara simultan, dengan jumlah total penyelesaian melebihi 150 juta yuan. Saat ini,
pembayaran lintas batas dunia sangat bergantung pada bank tradisional dan sistem SWIFT. Namun, konflik terkini antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan negara-negara barat mengambil tindakan drastis, seperti mengecualikan Rusia dari sistem penyelesaian SWIFT, dan membekukan serta menyita aset-aset Rusia yang besar di luar negeri dalam bentuk dolar Amerika dan euro. Pembekuan dan penyitaan aset tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa negara yang bergantung pada dolar Amerika. Mereka khawatir akan menghadapi tindakan serupa di masa mendatang yang menimbulkan keinginan mereka untuk mencari mata uang alternatif. Sebagai tanggapan, jembatan mata uang digital yang diperkenalkan oleh Tiongkok telah muncul sebagai opsi yang layak bagi negara-negara ini. Tidak seperti sistem SWIFT yang dibuat oleh negara-negara barat, tujuan utama jembatan mata uang digital adalah untuk menciptakan koridor jaringan yang menghubungkan sistem mata uang digital berbagai bank sentral, guna memfasilitasi konektivitas langsung antara mata uang dari berbagai negara. Pengaturan ini tidak hanya meningkatkan proses pembayaran untuk belanja daring dan perjalanan internasional, tetapi juga mendorong kemajuan perdagangan dunia dan kolaborasi keuangan. Platform jembatan mata uang digital mampu memproses transaksi pembayaran hanya dalam 6 hingga 9 detik, jauh lebih cepat daripada transaksi lintas batas tradisional yang ditangani oleh bank koresponden yang biasanya memerlukan waktu lebih lama. Proyek ini juga bertujuan untuk mengurangi posisi sentral dolar Amerika dalam penyelesaian perdagangan internasional, dengan lebih dari 40 negara secara aktif mempromosikan dolarisasi, termasuk Tiongkok, Rusia, Iran, Irak, dan Brasil. Ini menunjukkan tren yang tidak dapat diubah menuju dolarisasi global. Namun, proyek jembatan mata uang digital bank sentral multilateral memungkinkan negara-negara yang berpartisipasi untuk berdagang tanpa memerlukan dolar Amerika sebagai perantara di masa mendatang. Karena semakin banyak negara yang bergabung, diharapkan proporsi penggunaan dolar Amerika dalam perdagangan dunia akan berkurang secara signifikan, yang tidak diragukan lagi akan mengurangi dominasi dolar Amerika di dunia. Ancaman bertahap terhadap status dolar Amerika ini telah mendorong Kongres Amerika untuk meloloskan RUU pada bulan Mei untuk melawan tren ini. Tujuannya adalah untuk mencegah bank sentral berbagai negara mengabaikan dolar Amerika dan terlibat dalam perdagangan langsung, sehingga melemahkan supremasi dolar. Meskipun ada upaya ini, rumor muncul pada bulan Juni bahwa Arab Saudi mungkin tidak memperbarui perjanjian petrodolar dengan Amerika dan sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan proyek mata uang digital bank sentral multilateral. Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar dalam organisasi negara pengekspor minyak, telah menyebabkan negara anggota lainnya mengadopsi dolar Amerika untuk perdagangan minyak yang mengakibatkan terbentuknya sistem petrodolar, di mana dolar Amerika dikaitkan erat dengan minyak. Akibatnya, negara-negara di seluruh dunia diharuskan memperoleh dolar Amerika sebelum membeli minyak. Untuk mempertahankan sistem ini, Amerika Serikat telah membeli minyak dari Arab Saudi untuk semua pangkalan militernya yang tersebar di seluruh dunia, yang tujuannya adalah untuk mengendalikan 70% minyak dunia. Bagi penjual minyak seperti Arab Saudi, memiliki pembeli militer yang kuat dengan pembelian yang besar akan sangat menguntungkan. Amerika Serikat sebenarnya adalah salah satu pembeli minyak terbesar Arab Saudi, namun, akhir-akhir ini, Amerika Serikat telah memperbanyak peredaran uangnya dan menaikkan suku bunga. Hal ini telah menyebabkan banyak negara mempertanyakan stabilitas dolar Amerika dan perannya sebagai mata uang utama dunia, dan Arab Saudi, sebagai pengekspor minyak terbesar memantau perkembangan ini dengan seksama. Selama beberapa tahun terakhir, telah terjadi penurunan alami dalam kepercayaan terhadap dolar Amerika. Kita telah menyaksikan Arab Saudi dan Cina mulai menggunakan RMB Tiongkok untuk menyelesaikan transaksi minyak. Khususnya, Cina telah secara efektif mengambil alih peran Amerika Serikat sebagai importir minyak mentah dari Arab Saudi, yang jumlahnya mencapai 1/4 dari total ekspor minyak Arab Saudi. Pergeseran ini telah memperlebar kesenjangan dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi. Pada bulan Januari 2023,
Cina dan Arab Saudi membuat keputusan bersejarah menggunakan RMB untuk perdagangan minyak, mencatat sejarah pertama kalinya sejak 1975, di mana mata uang selain dolar Amerika digunakan dalam transaksi tersebut. Pada bulan Juni tahun ini, Bank Sentral Saudi secara resmi menyatakan keterlibatannya dalam jembatan mata uang digital, yang menandakan kemajuan besar dalam perdagangan minyak Timur Tengah menuju dolarisasi mendalam. Lebih jauh lagi, pada tahun 2021, semakin banyak negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, mulai menjauh dari dolar Amerika. Khususnya, Tiongkok dan Iran memperkuat hubungan mereka dengan menandatangani perjanjian kerjasama strategis selama 25 tahun. Iran telah menyelesaikan ekspor minyaknya ke Cina dalam mata uang RMB pada Februari 2024. Sementara Irak telah memperkenalkan rencana baru untuk transaksi impor dari Cina dalam mata uang RMB. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan cadangan devisa Irak, yang menunjukkan langkah-langkah berkelanjutan negara tersebut menuju dolarisasi. Perlu dicatat bahwa proyek jembatan mata uang digital bank sentral yang diprakarsai oleh Cina bertujuan untuk mencapai lebih dari sekedar penyelesaian mata uang digital untuk transaksi minyak di Timur Tengah. Rencana ambisius Tiongkok untuk memperluas penggunaan mata uang digital untuk perdagangan internasional bertujuan untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar mata uang dan faktor politik terhadap perdagangan dunia. Karena semakin banyak negara yang bergabung dengan proyek jembatan mata uang digital, dominasi dolar Amerika dalam sistem moneter dunia diperkirakan akan menurun secara besar-besaran. Apakah Anda percaya bahwa proyek ini pada akhirnya akan menantang dominasi dolar Amerika? Terima kasih telah menonton video hari ini, dan jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang proyek kami selanjutnya.